Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Syahrul Mubarak, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik menarik, yakni perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat di masa depan. Kita semua tahu bahwa masyarakat di masa depan akan banyak mengalami perubahan yang sangat cepat dan tidak selalu bisa kita prediksi. Mulai dari perkembangan teknologi, globalisasi, hingga perubahan sosial akan membentuk pola kehidupan yang sangat jauh berbeda dari masa sekarang. Misalnya, pekerjaan manusia akan banyak digantikan oleh mesin, interaksi sosial berpindah ke dunia virtual, dan informasi yang menyebar begitu cepat. Perubahan ini tentu saja akan membawa dampak positif, seperti kemudahan akses informasi dan efisiensi kerja. Tapi, hal ini juga akan menimbulkan banyak tantangan baru, seperti krisis moral, disinformasi, dan kehilangnya nilai kemanusiaan. Karena itulah, kita perlu mengantisipasi perubahan itu dengan membangun masyarakat yang cerdas, berkarakter, dan adaptif. Nah, disinilah peran pendidikan menjadi sangat penting. Pendidikan masa depan tidak cukup hanya untuk menekankan pada aspek pengetahuan ataupun kemampuan akademik, tapi juga harus membentuk karakter, kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan literasi digital. Nah, sebagai contohnya, sekolah tidak hanya mengajarkan siswa untuk menguasai teori, tetapi juga melatih kemampuan memecahkan masalah nyata di masyarakat. Yang kedua, guru bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi menjadi juga fasilitator yang membimbing siswa agar mampu belajar secara mandiri dan kritis. Dan yang terakhir, pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek dan teknologi menjadi hal yang biasa agar siswa bisa berinovasi dan berkolaborasi. Selain itu, pendidikan juga perlu menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan etika, supaya masyarakat masa depan tidak kehilangan arah di tengah kemajuan teknologi. Kita tidak ingin menciptakan manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi miskin moral dan empati. Dengan kata lain, pendidikan hari ini adalah investasi untuk masyarakat di masa depan. Kalau kita ingin masyarakat yang beradab, damai, dan berkemajuan, maka sistem pendidikan kita harus mampu menyiapkan generasi yang beriman, berkarakter, dan melek terhadap teknologi. Selain itu, kalau kita berbicara tentang masyarakat masa depan, maka kita juga perlu memahami bahwa bahasa dan komunikasi akan menjadi kunci utama dalam beradaptasi. Bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai cermin identitas budaya suatu bangsa. Bayangkan jika di masa depan, ketika teknologi penerjemah otomatis semakin canggih, penggunaan bahasa daerah atau bahkan bahasa nasional bisa berkurang jika tidak dijaga dengan baik. Karena itu, pendidikan bahasa termasuk pendidikan bahasa dan sastra Indonesia memiliki peran besar dalam menjaga jati diri bangsa di tengah arus globalisasi. Guru bahasa di masa depan tidak hanya mengajarkan tata bahasa, tetapi juga menjadi penjaga nilai-nilai budaya dan etika berkomunikasi. Melalui pelajaran bahasa, peserta didik belajar untuk berpikir kritis, berempati, dan menghargai perbedaan. Itulah salah satu bentuk antisipasi kultural terhadap masyarakat masa depan, memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak menghapus kemanusiaan dan nilai-nilai leluhur budaya. Nah, selain aspek bahasa dan budaya, pendidikan karakter juga harus menjadi prioritas utama. Tantangan masa depan bukan hanya pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada kemunduran moral dan empati sosial. Kita bisa lihat sekarang saja, bagaimana media sosial seringkali menjadi tempat munculnya ujaran kebencian, hoax, hingga sikap intoleran. Jika hal ini tidak diantisipasi, masyarakat masa depan bisa menjadi individualitas dan kehilangan rasa berkebersamaan. Karena itu, pendidikan harus menanamkan nilai tanggung jawab, empati, kerjasama, dan toleransi. Sekolah dan perguruan tinggi perlu menjadi ruang yang tidak hanya mengasah kecerdasan intelektual, tetapi juga menumbuhkan kecerdasan emosional dan spiritual. Sebagai mahasiswa pendidikan, kita harus memulai dari diri sendiri. Kita perlu membangun kebiasaan berpikir terbuka, berani berinovasi, dan tetap berpegang pada nilai-nilai moral yang baik.
Kita adalah calon pendidik yang akan membentuk generasi berikutnya. Generasi yang mungkin akan hidup di masa yang jauh lebih kompleks dari masa sekarang. Nah, jadi menghadapi masyarakat masa depan bukan soal menebak apa yang akan terjadi, tetapi menyiapkan diri agar mampu beradaptasi dan tetap manusiawi. Pendidikan adalah jalan utama untuk mengajarkan kita bukan hanya apa yang harus dipelajari, tetapi bagaimana menjadi manusia yang bijak di tengah perubahan. Saya percaya jika pendidikan dijalankan dengan visi kemanusiaan dan nilai-nilai moral yang kuat, maka apapun bentuk manusia masa depan nanti, kita akan tetap mampu bertahan dan memberi kontribusi positif bagi dunia. Sebagai calon pendidik, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk ikut membentuk arah masyarakat masa depan melalui dunia pendidikan. Mari kita jadikan pendidikan bukan hanya sarana mencari ilmu, tetapi juga jalan untuk menciptakan peradaban yang manusiawi dan berkeadilan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga pesan yang saya sampaikan bisa menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.